Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di video kali ini, pertemuan 11, kita akan membahas CSS Cascading Style Sheet. Jadi di pertemuan kemarin kita sudah belajar sedikit tentang JavaScript. Sekarang kita belajar tentang CSS. Silakan dibuka kembali laptopnya dan mulai lagi ngoding bareng. Ya, mungkin kalian sudah familiar dengan istilah CSS ya. Hampir setiap pembuatan website pasti melibatkan CSS. Karena ini berperan penting untuk mempercantik tampilan website. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan ya seperti, kalau artinya ya bahasa lembar gaya ya. Ya, mungkin skrip untuk membuat mempercantik lah, istilahnya seperti itu ya. CSS merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis dalam bahasa atau markup language ya. Jadi bahasa markup. Jika kita berbicara dalam konteks web, bisa diartikan secara bebas sebagai CSS merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan atau desain suatu halaman HTML. Ya, jadi CSS ini pasti include di dalam HTML ya. Ya, untuk mempercantik HTML dibutuhkan CSS ya. Kalau hanya menggunakan HTML murni, ya tidak sebagus dengan menggunakan CSS. Beberapa hal yang dapat dilakukan dengan CSS, perancangan desain teks dapat dilakukan dengan mendefinisikan font, color, margin, background, lalu font size, dan lain-lain. Jadi elemen-elemen semacam itu kita sebut sebagai style di CSS. CSS juga bisa berarti meletakkan style yang berbeda pada layer yang berbeda. Jadi nanti ada beberapa cara untuk menyajikan file CSS ini ya. Ada 3 cara untuk memasang CSS pada dokumen HTML. Ya, yang pertama external style sheet. Ya, eksternal itu sama seperti kemarin kita mencoba eksternal JavaScript, yaitu aturan CSS disimpan pada suatu file sehingga terpisah dari dokumen HTML. Kemudian tambahkan kode pemanggil file CSS dalam dokumen HTML. Ya, hampir sama seperti kemarin, logikanya hampir sama seperti yang JavaScript eksternal. Bedanya kemarin .js, sekarang .css, dan pemanggilannya juga berbeda. Link, rel style sheet, tipe CSS, href style.css. Ini nama filenya. Ya, ekstensinya .css. Lalu ada internal style sheet. Ya, internal style sheet kode CSS-nya dimasukkan di dalam dokumen HTML di antara tag head ya. Head pembuka dan head penutup. Dengan mengawalinya dengan tag atau sintak style tipe text/css. Kalau kemarin JavaScript style tipe text/javascript ya. Script ya. Kalau JavaScript script tipe text/javascript. Kalau CSS style tipe text javascript CSS ya. Harus diperhatikan. Jadi kode CSS-nya itu dimasukkan di dalam body HTML dan hanya dapat mempengaruhi satu file HTML tersebut. Berbeda dengan eksternal, kita bisa memanggilnya di banyak file. Jadi ini lebih efektif ya. Kalau misalkan kode tersebut digunakan untuk semua kode HTML atau banyak file.
Jadi kita tinggal panggil saja, tidak perlu nulis-nulis lagi. Itu keuntungannya kalau kita pakai eksternal. Kalau penggunaan internal ya penggunaan kode CSS yang digunakan di dokumen itu saja gitu. Ya, hanya khusus untuk satu halaman. Lalu ada yang ketiga adalah inline style sheet. Aturan CSS ditulis langsung pada tag HTML yang akan diatur tampilannya menggunakan atribut style. Hampir sama seperti JavaScript inline, ya, kita bisa menambahkannya di sintak HTML-nya, di tag HTML-nya. Misalkan di sini ada tag paragraf P, ya, kalau kita cetak itu pasti hasilnya ya biasa ya, paragraf, itu hanya berisi tulisan. Tapi dengan style CSS kita bisa misalkan memberi warna, mengatur posisi, ya, mengubah ukuran font, ya, bahkan mengubah jenis fontnya. Contohnya di sini style tag elegant justify. Ini untuk mengubah posisinya menjadi justify, ya, penuh, ya, paragrafnya penuh satu layar. Nah, itu ada 3 jenis penyajian CSS, ya. Hampir sama seperti JavaScript juga ada 3 jenis kemarin, ya. Sekarang CSS juga ada 3 jenis. Oke. Kita bahas lagi untuk aturannya, ya. Aturan CSS terdiri dari 2 bagian. Yang pertama selektor. Selektor itu bisa tag HTML, bisa ID, bisa kelas, ya. Tag HTML itu misalkan heading 1, ya, heading 2 sampai heading 6, lalu P, ya, paragraf, BR juga bisa, terus apalagi body, ya, lalu bisa juga HTML-nya juga bisa, ya, seperti itu. Jadi tag-tag HTML itu disebut selektor, ya. Lalu ID juga bisa disebut selektor dan kelas, ya. ID itu ditandai dengan pagar crash, ya, di depan nama selektornya. Jadi semacam kita membuat variabel, ya. Jadi ID-nya. Kalau kita mau membuat ID ditandai dengan pagar, lalu nama selektornya apa, bebas. Ya, seperti itu. Lalu setelah selektor itu diapit menggunakan kurung seperti ini, kurung kurawal. Lalu ada deklarasinya itu properti titik 2 lalu value-nya, ya. Lalu diakhiri titik koma. Jadi seperti itu secara berurutan. Jika propertinya lebih dari 1, ya setelah titik koma diulangi lagi, dilanjutkan dengan properti yang lain. Ya, itu untuk aturan pembuatan sintak CSS. Ya, jadi ini disebut dengan declaration. Ya, berisi aturan-aturan CSS yang terdiri dari properti dan value atau nilainya yang dipisahkan oleh titik 2. Setiap aturan CSS harus diakhiri dengan tanda titik koma. Ya, itu adalah cara penulisan sintak CSS yang kalau ini bisa diterapkan di eksternal dan internal, ya. Tetapi kalau tadi yang inline itu selektornya itu ya langsung tag HTML-nya, jadi tidak perlu lagi ada selektornya. Karena penempatannya sudah di selektornya, sudah di tag HTML-nya. Jadi cukup style, lalu declaration-nya apa. Selektor ID dan kelas pada CSS. Untuk selektor ID pada CSS ditandai dengan pagar, ya, crash. Contoh penulisan seperti berikut. Di sini ada contohnya ID tag. Tag ini ya variabel bebas, ya. Kita bisa membuatnya teks atau teks atau t, ya, dan sebagainya. Terserah programmernya.
Yang penting ada ID-nya. ID-nya itu maksudnya pagar ini ya. ID text. Lalu declaration-nya dibuka dengan kurung seperti ini. Di sini diberi property color blue ya, ini warna nilainya. Lalu font family, jenis font yang digunakan untuk ID tag ini adalah Calibri. Ya, ini adalah selector ID. Ya, nanti kalau kelas itu ditandai dengan titik text ya. Itu artinya kelas tag. Penggunaan dalam script HTML, contohnya misalkan tadi kalau inline kan langsung di sini stylenya. Tapi kalau karena sudah dibuatkan ID, cukup dipanggil ID-nya. P, ID sama dengan teks. Nanti paragraf P ini akan terpengaruh oleh ID teks CSS-nya. Ya, seperti itu. Lalu kelas pada CSS. Untuk selektor kelas pada CSS ditandai dengan tanda titik. Penulisannya seperti berikut ya. Hanya membedakan hashtag ya, atau tadi pagar dengan titik. Untuk deklarasinya sama ya, antara ID dengan kelas bisa diisi dengan hal yang sama. Misalnya di sini background color light green. Ya. Nanti untuk penggunaannya tinggal body class ya, atau P class. Jadi bedanya tadi pemanggilan ID dengan PID, sekarang dengan P class, nama kelasnya apa. Pseudocode class ya. Kelas adalah sebuah kelas semu yang dimiliki oleh HTML yang membuat kita dapat mendefinisikan style pada keadaan tertentu dari elemen tersebut. Pseudo class terbagi menjadi beberapa tipe. Yang berhubungan dengan link itu bisa ditambahkan dengan titik 2 link. Style default pada sebuah link ahref ya, tag A yang memiliki href. Lalu ada titik 2 hover, style ketika kursor mouse berada di atas sebuah link elemen, itu bisa kita pengaruhi ya. Lalu titik 2 aktif, style ketika sebuah link diklik, keadaan aktif. Lalu titik 2 visited ya, ini salah. Style ketika sebuah link sudah pernah dikunjungi sebelumnya menggunakan browser yang sama. Jadi kalau sudah pernah diklik, nah dibuka lagi, kita bisa pengaruhi kalau itu kita bisa kasih warna atau style yang berbeda itu karena udah pernah diklik ya. Yaitu imbuhan-imbuhan atau tambahan-tambahan dari sebuah ID atau kelas yang kita buat, kita bisa menambahkan seperti ini. Lalu yang kedua yang berhubungan dengan posisi elemen ya. Kalau tadi berhubungan dengan link, sekarang berhubungan dengan posisi elemen. Ada first child ya, memilih elemen pertama dari sebuah parent atau induk atau ID-nya, elemen pembungkusnya first child. Lalu last child itu akhir dari sebuah parent. Lalu end child ya, ini kalian mau kasih yang n keberapa gitu ya. Ya, bisa even dan odd ya, ganjil atau genap kita bisa pengaruhi. Lalu first of type, memilih elemen pertama dari sebuah jenis atau tipe tag. Lalu last of type, memilih elemen terakhir dari sebuah jenis atau tipe tag. Ini biasanya digunakan untuk membuat menu ya yang menggunakan tag HTML unders list ya, ordered list ya. Jadi menu ke bawah atau ke samping kita bisa pengaruhi. Misalkan di menu pertama itu bisa ditampilkan icon ya, tapi hanya di menu pertama ya. Kita bisa menggunakan yang first child.
Lalu di menu tertentu bisa digunakan warna yang berbeda, kita bisa menggunakan N-Tile. Atau setiap yang ganjil atau genap kita bisa ubah warnanya. Lalu di menu terakhir bisa gunakan Lifestyle ya, untuk mempengaruhi menu tersebut. Ya, ini sintaks-sintaks ini termasuk ke dalam CSS3 ya. Jadi perkembangan CSS3 ini sudah termasuk ke CSS3. Nah, ini untuk latihan script berikut ya, simpan dengan nama style_css.css dalam modul web 1. Pseudo class link ya. Ini ada class hello, lalu kita tambahin perubahan di link, colornya orange, hello hover, colornya green, font family Arial, font size 20 pixel. Lalu kalau aktif dia font stylenya italic, kalau visited dia colornya red. Lalu ini masih terusan untuk li ya, tag li first style ya, lalu li last style. Nah, seperti ini, silakan disalin saja. Oke. Oke, ya, ini sudah selesai pembahasannya. Saya akan mulai bahas dari yang pertama. Mungkin saya akan bahasnya dari yang internal dulu ya. Karena internal ini harusnya yang pertama internal, lalu inline, ya, lalu eksternal ya. Karena kalau eksternal kita bikin file yang terpisah terlebih dahulu. Kita buat file di folder yang sudah kita buat sebelumnya ya. Silakan dibuka lagi Visual Studio Code-nya atau Sublime Text atau text editor yang kalian gunakan. Ya, ini contoh-contoh yang sudah kita buat selama mengikuti perkuliahan ini. Nah, di sini saya akan bikin file baru namanya contoh CSS 1.html ya. Ingat ya, .html dulu. Contoh CSS 1.html. Lalu saya tambahin struktur HTML dasar. Saya berikan title-nya contoh CSS internal. Nah, seperti ini. Lalu saya tambahkan heading 1 ya. Kalau tadi itu P, saya tambahin heading 1 sebagai besar. Contoh penggunaan CSS internal. Oke. Save ya. Kita coba dulu tanpa CSS ya. Silakan dinyalakan lagi XAMPP-nya di start Apache sama MySQL. Oke. Nah, di sini cari contoh CSS 1.html. Nah, ini ya, ini penggunaan tag heading 1, tapi ini tidak menggunakan gaya atau CSS ya. Sekarang kita akan pengaruhi tag heading 1 ini dengan CSS internal. Penulisannya di antara tag head dengan head penutupnya. Di sini bisa. Style, type, text/CSS. Sebenarnya style saja juga cukup ya, tapi lebih komplit. Style text CSS. Nah, urutannya adalah selektor. Ya, selektor yang ingin kita pengaruhi adalah tag heading 1. Ya, H1, lalu kurung buka, kurung tutup seperti ini. Color, misalkan kita mau pengaruhi dia colornya warna apa. Ya, kalau di
Visual Studio Code dia tampil seperti ini ya, color. Misalkan blue. Coba kita save. Ya, cukup seperti ini dulu. Kita jalanin. Nah, lihat heading 1 sudah terpengaruh dengan warna biru. Ya, jadi penggunaan warna itu bisa menggunakan kode penamaan warna dalam bahasa Inggris ya, seperti blue, orange, lalu red ya, black, white dan sebagainya. Bisa juga kita menggunakan kode heksadesimal, di mana penggunaannya menggunakan tanda crash seperti ini. Lalu diikuti dengan kode heksadesimalnya ya. Kalian bisa cari aja di Google kode heksadesimal. Biasanya ini lebih banyak digunakan dalam kode heksadesimal. Kenapa? Karena warnanya bisa kita atur lebih soft, lebih strong ya. Karena kan kalau penggunaan warna seperti blue ya sudah biru saja, tidak bisa biru yang seperti apa yang kita inginkan. Ya, misalkan di sini misalkan 000 bisa 3 huruf, bisa 6 digit ya, bisa 3 digit, bisa 6 digit. Ini kombinasinya antara huruf dan angka. Ya. Nah, ini kalau di Visual Studio Code kita dibantukan dengan kalau dia sebuah warna, kita akan menampilkan pick color ya, atau kita bisa memilih colornya. Nanti langsung tampilnya kode heksadesimal. Ya. Nah, seperti ini. Atau juga jenis-jenis lain seperti RGB, red, green, blue. Ya. Red, green, blue. Jadi, lalu atau heksadesimal atau HSL ya. Ini ada lagi. Kalau di Google Chrome, RGBA ya. Makanya biasanya satu text selector itu berisi color dengan jenis warna yang berbeda karena masing-masing browser kadang memiliki aturan pewarnaan yang pemanggilan pewarnaannya berbeda. Misalkan kayak di Google Chrome itu lebih cocok RGBA ya, red, green, blue, alpha. Ya, tapi secara umum ini ya, kode heksadesimal. Oke, seperti ini. Save. Lalu coba, nah ini hasilnya. Ya, kita sudah membuat CSS internal. Apa saja sih di CSS kita bisa apa aja? Banyak sekali ya. Kalian bisa cari di Google, searching untuk membuat CSS ya. Misalkan color, lalu font size ya. Font size seperti ini. Font size ini bisa menggunakan pixel, IM ya, lalu PT dan sebagainya. Ya, biasanya yang digunakan itu pixel. Misalkan 20 pixel. Jangan lupa titik komanya. Nah, ini 20 pixel. Lalu bisa juga teks alignment ya, misalkan center. Berarti nanti posisinya ke tengah ya. Lalu misalkan font family ya, font family. Nah, ini bisa kombinasi ya, Courier-nya banyak sekali nih. Kalian kalau mau menggunakan font jenis sendiri atau sesuai dengan keinginan kalian, silahkan ya. Ini hanya saran saja, sugesti. Ya, misalkan tadi ini, nah seperti ini. Ini urutannya adalah yang diprioritaskan Sago UI. Ya ini. Tapi kalau di dalam browser itu tidak ada, ya karena kan masing-masing browser beda ya. Ada yang terinstall itu atau yang tidak.
Kalau tidak ada nanti dia akan urut ya, Tahoma, lalu kalau nggak ada nanti Geneva, dan seterusnya. Coba kita jalankan. Nah ini ya. Uh, jadi ini untuk contoh penggunaannya ini sudah terpengaruh CSS seperti yang dideklarasikan ya. Nah ini adalah contoh penggunaan CSS internal. Sekarang kita akan bikin tag satu lagi. Kita pakai heading 2 ya. Contoh penggunaan CSS inline. Kita langsung saja di sini inline. Coba dulu ya. Nah, kalau inline ini karena udah terpengaruh jadi lebih kecil ya. Harusnya ini lebih besar dari heading 2. Sekarang kita akan buat CSS-nya di sini. Jadi selektornya kan sudah nih. Sudah ada ya. Kita tambahin dengan tag style sama dengan petik 2. Nah, kita tinggal tambahin di sini. Misalkan color apa nih? Blue. Nah, seperti ini ya. Tag elegant center. Nah, seperti ini. Coba save. Nah, ini ya. Contoh penggunaan CSS inline. Ya. Jadi penggunaannya dia terus ke samping ya. Jadi tidak ke bawah, tapi ke samping terus. Ya, ini untuk penggunaan CSS internal. Lalu, bagaimana kalau kita membuat CSS eksternal? Nah, sekarang kita bikin file baru dulu di sini. File new. Style. Contoh style gitu aja ya. Contoh style 1. Contoh style aja deh. .css. .css artinya berisi kode CSS keseluruhan. Oke, yang pertama biasanya kita mendeklarasikan body ya. Body. Jadi body itu nanti akan diisi secara umum. Website itu akan berisi misalkan warnanya hitam ya. Jenis ukuran fontnya 12 pixel dan sebagainya. Jadi bodinya akan di-set terlebih dahulu. Color misalkan dia black ya. Marginnya biasanya ini margin itu kita setting 0 auto. Auto itu nanti dia ke tengah ya. Lalu paddingnya juga 0. Lalu font size bisa misalkan 15 pixel. Nah, seperti ini ya. Coba kita save dulu. Lalu kita tambahin tadi ID ya. Contohnya gini, ID itu dengan tanda pagar ID misalkan apa ya? ID link ya misalnya. Atau wrap ya. Misalkan ID wrap. Nah, seperti ini. Width, misalkan width-nya 800 pixel. Lalu height-nya misalkan 200 pixel. Border
garis tepi, black, lalu kita tambahin solid 1 pixel. Oke, lalu kita tambahin teks elegant center. Oke. Nah, ini ID wrap ya. Coba kita save. Nah, bisa juga ini nanti akan membentuk sebuah kotak ya. Kita bisa juga seperti ini, kelas teks ya. Tadi ada contoh kelas teks. Misalkan color apa nih? Blue violet ya. Lalu font size 15 biar beda 18 pixel. Nah, ini ya. Ini ID, ini kelas. Lalu pemanggilannya di antara tag head, pembuka dan penutup, link, rel, style sheet, href. Nah, ini href-nya masukkan nama contoh style.css. Ini bisa tambahin tipe ya. Text/css. Link, rel, style sheet, href. Ini bolak-balik nggak apa-apa ya. Href-nya dulu baru rel, style sheet-nya nggak apa-apa. Lalu kita kasih di sini heading 3. Contoh eksternal CSS. Kita save dulu. Nah ya, seperti ini. Kita bisa lihat apakah eksternal CSS itu sudah terpanggil dengan benar atau belum. Kalau di Google Chrome bisa view source code ya, atau lihat sumber halaman. Nah, di sini ada contoh CSS-nya, kita klik. Nah, di sini sudah keluar, artinya pemanggilannya sudah benar ya. Tadi kan kita punya kelas tag ya. Coba kita tambahin di heading 3. Kelas text. Kalau ID ya, kalau kelas. Lalu kita save. Nah, ini sudah berubah contoh eksternal CSS ya. Kalau kita tambahkan di sini text elegant center. Nah, maka di sini akan berubah juga ya. Jadi seperti itu, ini contoh penggunaan yang internal, ini inline, lalu ini yang eksternal. Lalu tadi kita membuat wrap ya. Nah, coba kita contoh. Kita bisa membuatnya menjadi tag-tag itu di dalam sebuah div ya. Div ID. Nah, kita panggil tadi wrap. Coba jangan dulu dimasukin ya. Nah, seperti ini. Div pembuka dan div penutup. Nah, lihat di sini ada sebuah kotak ya, persegi panjang, ada border dan ada lebar dan tingginya ya. Nah, supaya posisinya ke tengah, kita bisa tambahin margin 0 auto. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa tambahin juga background color atau background saja. Apapun itu ya warnanya, terserah. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa masukkan
yang ini ke dalam div-nya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ya, jadi ini contoh penerapan CSS baik menggunakan ID dan kelasnya. Penggunaannya hampir sama, tinggal pemanggilannya saja yang berbeda. Ya, jadi silakan dicoba satu file CSS tadi, HTML dan CSS ya. Untuk penerapannya di satu file saja, tidak usah membuat banyak file. Ya, ini dicoba berarti kita sudah membuat 2 file. Ya, saya sudah menjelaskan 3 cara penyajian file CSS. Lalu di sini tadi ada contoh yang ini ya, style_css.css. Ya, sebenarnya ini membuat seperti ini ya. Nanti ini akan membuat seperti ini. Oke, yang pertama kita bisa buat HTML-nya dulu atau CSS-nya dulu ya. Oke, kita ikuti di modul, kita bikin namanya style_css.css. File new, style_css.css. Kelas hello link ya. Kelas hello link. Hello link. Ini color orange. Lalu kelas hello hover, color green, font family Arial, font size 20 pixel. Hover. Font family Arial, font size 20 pixel. Lalu aktif font style italic. Kelas hello aktif. Font style italic. Hello visited color red. Nah, seperti ini untuk pseudo kelas link ya, bawaan link ini masih bisa masih banyak ya untuk sebuah link. Lalu next untuk pseudo dari list ya, ordered list. Li first child, ini masih di sini. Li first child. Ini kalau pakai Visual Studio Code banyak bantuannya ya. Color green. Last child color green. Mungkin warnanya dibedain ya. Last child. Color green yellow deh, saya bedain ya. Masih hijau tapi dia agak kuning. NTH child event color green. Oh, ini kurang tag A ya. Ini kurang tag A.
li nth child, ini event, color apa nih, color green lagi ya. Lalu first of type paragraph, first of type color. Oh, ini untuk yang odd, yang ganjil ya, violet. Li nth child odd color violet. Lalu P first of type seperti ini, color red orange. Ya, ini masih sebatas color saja ya. Lalu P last of type color orange. Nah, ini file CSS-nya terkait dengan pseudo class, link, dan ahref. Seperti ini. Lalu kita tambahkan HTML-nya ya. Nama filenya latihan css.html. Kita file new latihan underscore css.html. Tampilkan struktur HTML. Ini latihan CSS. Lalu kita panggil eksternal CSS-nya, link rel style sheet, tipe dulu boleh ya, text CSS, href. Nah, ini tinggal dipanggil tadi namanya style underscore css.css. Tutup ya, seperti ini. Lalu kita bikin tag ahref class hello world. Ahref kita kasih ini crash dulu. Sebelumnya kita jangan tambahin dulu kelasnya ya. Hello world. Nah, ini belum saya tambahin kelas CSS-nya ya. Lalu uli ya. Only ahref. Link 1, link 2, dan seterusnya. Kopas sampai 10 ya. 2, 3, 5. Ya, 10. Lalu P ya, paragraf. Kita isi teks apa aja itu ya. Paragraf. Jangan lupa tag pembuka dan penutupnya ya. Oke. Nah, seperti ini. Lalu P lagi. Kalau di Visual Studio Code
kalau mau nampilin teks yang apapun itu kan kita mengenal dengan istilah lorem ipsum dolor sit amet ya. Nah, itu sudah disediain. Jadi kita cukup ketik lorem, enter, nanti dia langsung muncul teks itu contoh ya, buat contoh daripada kita ngetik bingung mau ngetik apa, bisa pakai teks itu. Nah, seperti ini. Ini sangat terkenal di programmer web, pasti menggunakan lorem ipsum dolor sit amet ya. Nggak tahu artinya apa, yang jelas ini ada artinya dan ada maknanya. Silahkan di search aja. Oke, di save, lalu kita coba. Kita balik lagi di folder wp1. Latihan css.html. Nah, ini hasilnya. Ya, coba dilihat apakah sama. Nah, di sini hello world-nya yang beda ya. Hello world-nya yang berbeda. Warnanya. Kenapa? Karena kita belum panggil kelas di hello world. Harusnya di sini kita panggil kelas hello. Seperti ini. Nah, warnanya seperti ini. Oh ya. Tadi kita tambahkan di style hello link colornya orange. Orange ya, bener ya ini. Lalu hello hover. Hover itu kalau cursornya dideketin. Nah, dia berubah tuh. Warnanya jadi hijau dan teksnya berubah ukuran. Ya, Arial font size 20 pixel green. Lalu kalau aktif italic. Kalau aktif. Coba kita buat aktif. Nah, dia kalau aktif tuh, nah nih, dia sebenarnya italic nih, tuh. Ya. Lalu kalau dia visited, dia red ya. Tadi kan udah pernah diklik ya, dia berubah jadi merah. Jadi seperti itu. Nah, lalu tadi yang odd dan even, tadi kan kita kasih warna green sama violet ya. Ini yang ganjil tadi. Apa? Yang ganjil violet ya, green, yang genap. Nih ya. Ya, dari sini kita bisa kembangin lagi menjadi style yang lebih bagus lagi ya. Silahkan dikembangkan saja. Ya, jadi itu kita sudah belajar tentang penggunaan CSS ya. Silahkan apa yang tadi saya kerjakan bisa kalian salin ya sebagai latihan. Baik, terima kasih sudah mengikuti video saya ya. Untuk seri video CSS ini cukup sekian karena pengembangannya sangat banyak. Itu tergantung dari diri kalian sendiri ya. Di Google sudah banyak sekali ada referensi lain seperti Witry School ya. Itu juga sudah jelas, sangat jelas. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.